Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini saya akan memberikan informasi yang ter-up-to-date, yaitu tentang passing grade yang menurun ya. Nah, jadi di sini itu ada beberapa kategori ya. Kategori 1, kategori 2, kategori 3. Nanti saya akan jelaskan saat terakhir video atau di video terakhir, karena lampiran tersebut berada di halaman terakhir. Ya, ini berdasarkan pendayungan Menteri Pendayungan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia ya. Yang keputusan Menteri Pendayungan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, maksudnya nomor 1169 tahun 2021 tentang pengolahan hasil seleksi kompetensi 1 dan penyesuaian nilai ambang batas seleksi kompetensi pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun anggaran 2021 ya. Nah, kemudian di sini dijelaskan di sini dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Menteri Pendayungan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia menimbang A. Bahwa untuk mewujudkan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bersih, kompeten, dan melayani setiap pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja wajib memiliki kompetensi teknis, kompetensi manajerial, dan kompetensi sosiokultural sesuai dengan tuntunan jabatan dan peranannya sebagai penyelenggara pemerintahan dan pelayanan masyarakat ya. Yang B, bahwa untuk menjamin terpenuhinya kompetensi setiap pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja ditetapkan standar penilaian dalam bentuk nilai ambang batas seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. C. Bahwa setelah dilakukan evaluasi terhadap hasil seleksi kompetensi 1, perlu diberikan penghargaan atas pengabdian bagi peserta yang mendekati batas usia paling tinggi yang dapat melamar pada jabatan fungsional guru dengan tetap menjamin kualitas pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja ya. Yang D, bahwa berdasarkan evaluasi terhadap hasil seleksi kompetensi 1 berpotensi terjadinya disparitas pemenuhan kebutuhan guru antar wilayah ya. Yang E, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf A sampai dengan huruf D perlu menetapkan pengolahan hasil seleksi kompetensi 1 dan penyesuaian nilai ambang batas seleksi kompetensi pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun anggaran 2021 dengan keputusan Menteri Pendayungan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ya. Kemudian mengingat 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 54
94 ya. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 nomor 224 ya. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6264. Yang ketiga, Peraturan Menteri Pendayungan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2021 tentang pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun 2021. Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 nomor 655. Ya. Kemudian nomor 4. Keputusan Menteri Pendayungan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1127 Tahun 2021 tentang nilai ambang batas seleksi kompetensi pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun anggaran 2021 ya. Memutuskan menetapkan Keputusan Menteri Pendayungan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang pengolahan hasil seleksi kompetensi 1 dan penyesuaian nilai ambang batas seleksi kompetensi pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun anggaran 2021 ya. Diktum ke-1, nilai ambang batas seleksi kompetensi pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun 2021 adalah nilai minimal yang harus dipenuhi oleh setiap peserta seleksi ya. Kemudian diktum kedua, nilai ambang batas sebagaimana dimaksud pada diktum ke-1 terdiri dari A. Nilai ambang batas seleksi kompetensi teknis, nilai ambang batas kumulatif seleksi kompetensi manajerial dan sosial kultural, dan nilai ambang batas wawancara. Jadi untuk seleksi yang ke-1 itu yang sudah ditetapkan untuk nilai ambang batasnya di setiap poin itu harus bisa terpenuhi ya. Harus bisa terpenuhi seperti itu ya. Kemudian diktum ketiga, nilai ambang batas sebagaimana dimaksud pada diktum ke-1 dilakukan penyesuaian dari keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1127 Tahun 2021 tentang nilai ambang batas seleksi kompetensi pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun anggaran 2021 menjadi 3 apa? Yaitu 3 kategori sebagai berikut. Yang pertama itu nilai ambang batas kategori 1 ya. Kemudian nilai ambang batas kategori 2 dan nilai ambang batas kategori 3 ya. Nah, untuk di pernyataan ini nanti ada kategori, setiap kategori itu ada nilainya ya. Bagi teknis untuk setiap mata pelajarannya nanti ada di bawah. Tapi sebelum penjelasan lebih lanjut, mohon dukungannya untuk channel ini yaitu dengan cara like, komen, dan subscribe ya. Oh iya, ada lagi satu lagi kelewat, yaitu jangan lupa di-share ke seluruh teman Bapak Ibu supaya teman Bapak Ibu guru semua bisa tahu untuk informasi terbaru ya. Ini dikeluarkan tanggal 6 bulan Oktober 2021 ya. Berarti ini informasi udah dari kemarin ya.
Tapi ini masih hangat karena sekarang masih tanggal 7 ya, berarti dari kemarin itu 1 hari ya ininya apa namanya selang waktunya ya bedanya. Jadi maksudnya 24 jam lah kurang lebih malah 24 jam lebih ya. Nah ini bisa disebut informasi terbaru, masih hangat ya Bapak Ibu. Kita lanjut. Diktum keempat menjelaskan nilai ambang batas kategori 1 sebagaimana dimaksud pada diktum ketiga merupakan nilai ambang batas sebagaimana ditetapkan dalam keputusan Menteri Pendayungan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 1127 tahun 2021 tentang nilai ambang batas seleksi kompetensi pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun anggaran 2021. Kemudian diktum kelima, nilai ambang batas kategori 2 sebagaimana dimaksud pada diktum ketiga adalah sebagai berikut. A. 110 110 untuk seleksi kompetensi manajerial dan sosiokultural dan 20 untuk wawancara ya. Kemudian diktum ke-6, nilai ambang batas kategori 2 sebagaimana dimaksud pada diktum kelima berlakukan bagi peserta yang berusia paling rendah 50 tahun pada saat pendaftaran. Nah, jadi yang ini ya, yang ini itu berlaku untuk yang usia 50 tahun saat pendaftaran ya. Kemudian diktum ke-7, nilai ambang batas kategori 3 sebagaimana dimaksud pada diktum ketiga adalah sebagai berikut. A. Nilai untuk seleksi kompetensi teknis sebagaimana tercantum pada lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan Menteri ini ya. 130 130 untuk seleksi kompetensi manusia dan sosiokultural dan 24 untuk wawancara ya. Diktum ke-8, kelulusan akhir pada seleksi kompetensi 1, seleksi kompetensi 2 dan seleksi kompetensi 3 diberlakukan secara berurutan dengan ketentuan sebagai berikut. Terhadap seluruh peserta diberlakukan nilai ambang batas kategori 1 dan berperingkat terbaik ya. Jadi apabila di tahap 1 sekarang di kategori ke-1 untuk ambang batas teknis itu masih tetap ya. Kemudian bagi usia yang 50 tahun itu nanti masuk ke kategori 2 ya. Kemudian nanti apabila masih tidak ada di kompetensi kategori 1, kemudian kategori 2 tidak ada ya. Nah, nanti diberlakukanlah untuk kategori ketiga. Nah, kategori ketiga ini yaitu untuk yang yang nilainya bagus ya. Maksudnya bagus ya sesuai dengan yang sudah dicantumkan di sini ya nanti di akhir. Jadi pas ambang batas untuk teknis itu di kategori ketiga khusus untuk yang induk ya, yang induk itu nanti ada penurunan yang tadinya 270 ambang batas untuk teknis, contoh ini yang Penjaskes ya, yang SMK jadi 220 ya, seperti itu. Jadi dari sekarang berdoa dan terus berdoa yang mendekati nilai tersebut ya, yang melebihi passing grade atau ambang batas yang sudah ditentukan di
kategori 1 itu selamat ya, selamat dan selamat ya, dari saya. Kemudian kita lanjut. Saya lupa tadi sampai mana, maaf. Kita ulang lagi dari sini ya. A. Terhadap seluruh peserta diberlakukan nilai ambang batas kategori 1 dan berperingkat terbaik. Tuh kan di sini dijelaskan. Jadi diberlakukan nilai ambang batas kategori 1 dan berperingkat terbaik ya. Kemudian B. Jika setelah huruf A diberlakukan masih terdapat alokasi kebutuhan yang belum terpenuhi, maka terdapat peserta yang memenuhi ketentuan diktum ke-6 diberlakukan nilai ambang batas kategori 2 dan berperingkat terbaik ya. Nah, udah jelas ya di sini. Jadi terhadap seluruh peserta diberlakukan nilai ambang batas kategori 1 ya, yang nilai awal passing grade-nya itu segitu ya, yang contoh tadi PJKR 270 ya harus 270. Kemudian sosiokultural dan manajerial, kemudian wawancara itu sudah ditentukan yang awal ya, tidak ada perubahan. Nah, kemudian jika setelah huruf A diberlakukan masih terdapat alokasi kebutuhan yang belum terpenuhi, maka terdapat peserta yang memenuhi ketentuan diktum ke-6 ya. Ke-6 diberlakukan nilai ambang batas kategori 2 dan berperingkat terbaik ya. Bisa kalian lihat lagi dilihat di diktum ke-6 di atas ya, seperti itu. Kemudian yang C. Jika setelah huruf B diberlakukan masih terdapat lokasi kebutuhan yang belum terpenuhi, maka terhadap seluruh peserta diberlakukan nilai ambang batas kategori 3 dan berperingkat terbaik ya. Nah, kemudian setelah huruf B diberlakukan masih tidak ada yang lolos, maka kategori 3 itu diberlakukan. Jadi ini ada 3 kategori ya. Jadi nilai yang pertama apabila tidak lolos, apabila tidak ada yang lolos berarti diberlakukan poin B yang kedua ya. Kalau masih tidak lolos berarti diberlakukan kategori ketiga ya, seperti itu. Masih yaitu dengan ketentuan nilai mengambil nilai yang terbaik seperti itu ya. Kemudian kita lanjut diktum ke-9. Peserta pada seleksi kompetensi 1 berdasar pada pasal 29 Peraturan Menteri Pendayungan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 28 tahun 2021 tentang pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun 2021 dibagi menjadi 2 kelompok sebagai berikut. A. Kelompok pertama berisi peserta yang melamar di sekolah tempat peserta mengajar yang memiliki sertifikat pendidik dan atau kualifikasi pendidik sesuai dengan jabatan yang dilamar. Dan B. Kelompok kedua berisi peserta yang melamar di sekolah bukan tempatnya mengajar yang memiliki sertifikat pendidik ya, dan atau kualifikasi pendidik sesuai dengan jabatan yang dilamar ya, seperti itu. Kemudian diktum ke-10. Peserta sebagaimana dimaksud pada diktum ke-9 selanjutnya berkompetensi pada kelompoknya masing-masing ya. Kemudian diktum ke-11. Dalam hal alokasi kebutuhan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dari kelompok pertama sebagaimana dimaksud pada diktum ke-9 belum terpenuhi karena nilai yang diperoleh peserta tidak memenuhi nilai ambang batas kategori 1, nilai ambang batas kategori 2 dan nilai ambang batas kategori 3,
maka peserta dari kelompok kedua sebagaimana dimaksud pada diktum ke-9 tidak dapat mengisi kekosongan tersebut. Ya, tidak bisa, berarti ini udah tidak bisa. Kalau emang tidak masuk di kategori 1, 2 sampai dengan 3, berarti tidak bisa mengisi kekosongan tersebut. Berarti yang dibutuhkan itu masih ada nantinya. Kemudian, dan berlaku sebaliknya, jika alokasi kebutuhan dari kelompok kedua belum terpenuhi, maka peserta dari kelompok pertama tidak dapat mengisi kekosongan tersebut. Ya, seperti itu. Kemudian, diktum ke-12. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada keputusan menteri ini dikecualikan bagi seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional guru pada pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota wilayah provinsi Papua dan provinsi Papua Barat. Kemudian, diktum ke-13 menyatakan keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. Berarti ini ya, 6 Oktober 2021. Dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah sebagaimana mestinya. Nah, jadi ini nanti kalau ada kekeliruan bisa berubah ya, seperti itu. Nah, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 Oktober 2021, berarti kemarin ya. Nah, kemudian Menteri Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi ya. Nah, kemudian ini dia lampiran 1 ya. Nah, ini untuk kategori 1 sampai 3 untuk SD, TK, SD, SMP ya. Bisa dilihat untuk nilai ambang batasnya ya. Kategori 1, 2, dan 3 ya, seperti itu. Nah, coba diingat-ingat atau bisa dicatat ya. Saya beri waktu 2 menit ya. Gak 2 menit lah. Saya beri waktu aja ini ya. Dengan hitungan aja ya. 1, 2, 3, 4, 5. Udah ya. Kemudian ini yang SMP, SLB dan SMA. Saya hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5. Udah ya. Kemudian barusan sampai ke nomor 1. Nah, ini dia. 1, 2, 3, 4, 5. Udah ya. Kemudian yang bawah. Ini SMA, SMK ya. Untuk mata pelajarannya ini ada tertera di sini. 1, 2, 3, 4, 5. Udah ya. Kita lanjut ke bawah. Ini ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ya. Ini dia masih ada. 1, 2, 3, 4, 5. Udah ya. Kita lihat lagi ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5. Kita lihat ini lagi masih ada lampiran ke sebelah. 1, 2, 3, 4, 5. Kita lihat lagi yang bawah. 1, 2, 3, 4, 5. Kita lihat lagi yang bawah. 1, 2, 3, 4, 5.
Kita lihat lagi. Maaf, 1, 2, 3, 4, 5. Kita lihat lagi ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5. Lihat lagi ke bawah. 1, 2, 3, 4, 5. Kita lihat. 1, 2, 3, 4, 5. Coba kalian lihat lagi, apakah ada di sini untuk mata pelajaran Bapak Ibu. 1, 2, 3, 4, 5. Satu, 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 2, 3, 4, 5. Udah ya. Nah, di sini ada lampiran kedua ya. Nah, daftar nilai ambang batas seleksi kompetensi manajerial dan sosiokultural serta wawancara untuk jabatan fungsional guru tahun. Nah, ini kompetensi 1 sampai 3 ya. Nah, ini untuk manajerial dan sosiokultural segini, yang wawancara segini ya. Nah, untuk kategori 2, untuk kategori 2 110 dan ininya 20 ya. Nah, ini khusus yang usia 50 tahun ya, sebelum pendaftaran. Nah, terus ini diambil juga yang kategori 3 130 dan 24 ya. Ini apabila yang ini tidak ada, yang ini tidak ada, kemudian ini yang ambil, atau formasinya ada 3 masuk di sini ada 1, berarti ada kan 2 lagi. Nah, terus di sini ada masuk 1 terbaik di usia 50, berarti masuk, berarti 1 lagi diambillah dari kategori ketiga. Apabila di sini ada lagi yang terbaik 1, nah diambillah ya. Kalau di sini ada 1, di sini pun akan diambil 1. Apabila kedua kategori 1 dan 2 emang tidak ada lagi yang terbaik ya, hanya 1 ya, kemudian diambillah yang kategori-kategori seperti itu ya. Untuk teknis pun sama, tadi yang atas ya, nilainya itu udah dicantumkan setiap mapelnya, bisa dilihat. Apabila ketinggalan bisa diulang lagi, diulang ke bawah, ke belakang ya, seperti itu. Mungkin cukup sekian untuk informasi terbaru hari ini. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat buat Bapak Ibu, khususnya buat saya ya.
Dan mudah-mudahan Bapak Ibu saya doakan bisa lulus ya di tahun ini semuanya, dan bisa mencapai passing grade ya, karena ini yang dibutuhkan oleh negara itu banyak sekali ya, yang daftar itu hanya sedikit ya, itu. Mudah-mudahan semua bisa lolos, amin amin Allahumma amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.